Pembentukan bayangan pada lensa cembung. Lensa dan cermin memiliki perbedaan. Cermin memantulkan sinar, sedangkan lensa membiaskan sinar. Pada pertemuan kali ini, adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama, mendeskripsikan sinar-sinar istimewa pada lensa cembung. Yang kedua, menentukan jarak bayangan, perbesaran bayangan pada lensa cembung dengan menggunakan persamaan lensa cembung. Yang ketiga, melukis bayangan pada lensa cembung. Kita lihat persamaan pada lensa cembung. Yang pertama kita lihat, persamaan pada lensa cembung bisa kita buat 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Bisa juga kita buat untuk mencari bayangan 1/S aksen sama dengan 1/F dikurang 1/S. Atau bisa juga kita pakai rumus ini, 1 atau S aksen sama dengan S dikali F per S dikurang F. Dengan keterangan S sama dengan jarak benda, S aksen itu jarak bayangan, F adalah jarak fokus ya. Ini jarak fokus ya, jarak fokus. Untuk perbesaran bayangan bisa kita pakai rumus M sama dengan S aksen per S. Nah, juga bisa kita lihat misalnya ini bayangan, ada sinar-sinarnya, ada sinar datang sampai ke lensa, kemudian dibiaskan melalui titik fokus. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus. Sinar yang kedua ini ya, sinar datang melalui titik fokus dibiaskan melalui sumbu, dibiaskan sejajar sumbu utama. Ini adalah bayangan, bentuknya terbalik. Jadi cermin sampai bayangan itu disebut S aksen. S aksen itu jarak bayangan ke cermin. S itu jarak benda ke cermin. Kita lihat contoh soal. Sebuah benda dengan tinggi 6 cm diletakkan 20 cm di depan lensa cembung yang berjarak fokus 12 cm. Tentukanlah, kita lihat, tentukanlah yang pertama jarak bayangan. Soalnya. Yang kedua tinggi bayangan. Yang ketiga perbesaran bayangan. Yang keempat sifat bayangan. Yang kelima, lukislah pembentukan bayangan. Nah, kita lihat pembahasannya. Yang pertama, diketahui ya, diketahui. Kita lihat, diketahui. Kembalikan sebentar. Tadi soalnya ya. Diketahui pertama tadi tinggi benda, berarti hanya sama dengan 6 cm. Yang kedua jarak benda, ya, 20 cm. Fokusnya 12 cm. Yang ditanya, ya, yang ditanya itu, kita lihat yang pertama, yang ditanya jarak bayangan, ya, jarak bayangan S aksen, tinggi bayangan, ya, tinggi bayangan, perbesaran bayangan, sifat bayangan, dan lukislah pembentukan bayangannya. Nah, itulah dia ya. Kita lihat penyelesaiannya. Kita lihat penyelesaiannya. Kita lihat dulu jarak bayangan.
Ya, jarak bayangan atau S aksen kita pakai rumus 1 per S tambah 1 per S aksen sama dengan 1 per F. Di mana S jarak benda, S aksen jarak bayangan, F itu adalah jarak fokus. Karena yang dicari adalah S aksen, maka S aksen kita geser ke depan. Sehingga rumusnya berubah, 1 per S aksen sama dengan 1 per F kurang 1 per S. Ya. 1 per S aksen, nah kita lihat, F tadi 12, sehingga 1 per 12 kurang 1 per S kurang 1 per 20. Nah, jadi S itu 20 ya, S 20. F tadi nilainya 12 ya gitu. Kemudian kita lihat samakan penyebutnya. 1 kurang 12 kurang 1 per 20 itu tidak bisa dikurang karena penyebutnya tidak sama. Maka penyebutnya kita samakan, kita buat 60. 60 dibagi 12 ya. 60 dibagi 12 itu dibagi ya. Dibagi 60 dibagi 12 dapat 5. 5 kali 1 5, maka ini nilainya 5. Kemudian 60 dibagi 20 lagi. Nah, sekali lagi kita lihat 60 dibagi 20 ya, ini dibagi 60 bagi 20 dapat 3 kali 1, maka dituliskan dia 3. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama, maka sudah bisa dikurang. 5 per 60 kurang 3 per 60 sama dengan 2 per 60. Nah, terjadi perkalian silang. S aksen kali 2. Ya, ini 2 kali S aksen sama dengan 1 kali 60. Ini 1 kali 60. Sehingga diperoleh S aksen itu sama dengan 1 kali 60. 60 per 2. Sehingga kita peroleh S aksen adalah 30 cm. Jadi jarak bayangan benda atau S aksen itu adalah 30 cm dari cermin. B. Bagaimana tinggi bayangan? Nah, tinggi bayangan bisa kita pakai persamaannya. H aksen per H sama dengan S aksen per S. Di mana H aksen sama dengan S aksen per S kali H. H aksen tadi sama dengan S aksen 30 per 20 kali 6. Dapat H aksen 180 per 20. Ini kita matikan. 18 bagi 2 dapat 9. Jadi tinggi bayangan 9 cm. Tinggi benda tadi 6 cm. Berapa perbesarannya ya? Perbesarannya kita lihat M sama dengan S aksen per S. M sama dengan 30 per 20. Sehingga M sama dengan 1,5 kali. Jadi perbesarannya adalah 1,5 kali. Nah, kalau kita uji pun bisa dia ya. M itu sama dengan, bisa juga kita pakai rumus ini. H aksen per H. H aksen itu nanti kita buat 3, 1,5 ya, 1,5 kali perbesarannya kita kalikan dengan 6 tinggi benda. Maka ini juga sama hasilnya. Tinggi bayangan itu nanti tetap dia 9 cm ya kan, 9 cm. Berarti diperbesar 1,5 kali dari 6. Sifat-sifat bayangan ya. Pada lensa cembung dia nyata, terbalik, diperbesar. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dia bayangan yang nyata, terbalik, dan diperbesar pada lensa cembung. Kita lihat cara melukis bayangannya. Oke. Nah, ini dia. Ini benda. Bendanya tadi jaraknya
20 cm.